Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan eh, dari kitab Al-Fiqhul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu tariqatun muayyanatun fil aishi. Islam itu memiliki metode Islam itu memiliki metode yang tertentu dalam kehidupannya. Al-Islamu tirazun khasun fil hayati mutamayyizun an ghairihi kulli tamayyuzi. Islam itu memiliki gaya hidup yang khusus dalam kehidupan dan yang berbeda dari yang lainnya setiap perbedaan. Yang dimaksud gaya hidup yang khusus itu kita berbeda. Yang dimaksud gaya hidup yang khusus itu adalah kita berbeda dari yang lain. Karena dari segi makanan, minuman, berpakaian, dan ibadahnya kita tuh berbeda dengan mereka. Tapi untuk zaman sekarang itu kita susah sih untuk membedakan mana yang Islam, mana yang kafir, mana yang Yahudi, mana yang Nasrani, bahkan mana yang ateis. Karena pada zaman sekarang, pada zaman saat ini atau pada zaman ini itu tidak diterapkannya sistem Islam. Maka dari itu kita sulit untuk membedakan mana yang Muslim dan yang lainnya. Dan contohnya seperti berpakaian. Kalau orang Muslim itu kan kita berpakaian syar'i ya, menutup aurat, yang dimana sudah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Itu bagi yang muslim, bagi yang muslimah, bagi yang perempuan. Kalau orang kafir itu mereka berpakaian itu sesuai dengan keinginan mereka atau sesuai dengan tren atau yang mereka ingini saja gitu. Jadi nggak terikat dengan syariat mereka. Wa huwa yafradu 'alal muslimina aisyan mulawwanan bil launin sabitin muayyanin la yatahawwalu wa la yataghayyar. Dan diwajibkan atas muslim itu dalam kehidupannya itu memiliki warna, dan warna itu yang tetap dan tidak akan berubah dan tidak akan pernah berubah. Nah, di sini kita sebagai seorang muslim itu diwajibkan untuk memberi warna dan memiliki warna dalam kehidupan kita sehari-hari, agar tidak menengok kemana-mana, agar tidak mengikuti agama lain. Wayahtimu alaihim taqayyuda hadza tirazun al-tirazu khasu taqayyudan bi yaj'aluhum la yatma'innuna fikriyan wa nafsiyan. Kita diwajibkan juga untuk ya itu tadi memiliki warna, agar kita tidak salah memilih jalan untuk
untuk untuk menerapkan untuk menerapkan keseharian kita. Dan jika orang yang tidak memiliki warna atau tidak memiliki pendirian itu akan tidak tenang dalam kesehariannya, secara pemikiran ataupun secara nafsiyah, secara perasaan. Kita juga dianjurkan untuk membimbing perasaan kita dengan pemikiran kita, karena kalau kita mengikuti apa kata perasaan itu kita tidak akan tenang atau tidak akan mulus jalannya. Contohnya seperti tahajud. Tahajud itu kita bangun jam 3. Itu pasti jam-jam terenak untuk tidur gitu. Nyaman-nyamannya tidur, tiba-tiba bangun. Pasti perasaan itu kayak antara malas, terus enak kan buat tidur juga gitu. Tapi pikiran kita berkata bahwa tahajud itu baik. Saat tahajud itu juga kita sedang menghadap Allah dan sedang taqarrub ilallah. Jadi kita harus menyelaraskan atau menyamakan antara perasaan dan pikiran kita agar kita tidak menyeleweng kemana-mana. Illa fi hadha naw'i muayyini minal aishi. Kecuali kita itu mempunyai warna tertentu dalam kehidupan kita. Ya kalau kita nggak punya warna, contohnya kayak pacaran itu kan haram ya. Kalau kita menuruti hawa nafsu atau perasaan kita, itu kita lihat orang ganteng aja langsung disikat. Coba kalau dia tuh punya warna, dia bakal berpikir si cowok ini tuh dia akhlaknya gimana, tanggung jawabnya gimana, imannya gimana, nggak asal tangkap aja gitu. Wala yash'uruna bisa adati illa fihi, dan tidak merasa bahagia kecuali dengan itu. Agama Islam itu agama yang tidak pernah berubah hukumnya dan tidak akan pernah terubah hukum-hukumnya itu. Dan siapa saja yang menganut agama Islam itu pasti bahagia. Apalagi kalau orangnya itu paham dalam keseluruhannya secara kafah gitu. Dia tidak akan tersesat. Karena kita di sini juga menerapkan dari dua pokoknya itu yang Al-Quran sama As-Sunnah itu. Kalau kita berpegang teguh dengan kedua ini, kita tidak akan tersesat dan kita akan bahagia untuk menjalani semua itu. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.